Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan bab tentang memahami dan menganalisis konsep homoseksual dan lesbian. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri yang terdiri dari Farila Putri Ihsani, Khairani Ajekron Hasanah, Irza Fitrianur Laili, dan Dinda Dwi Rahmawati. Selanjutnya kami akan menjelaskan konsep gender atau jenis kelamin. Gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim. Selain itu, istilah gender merujuk pada karakteristik dan ciri-ciri sosial yang diasosiasikan pada perbedaan biologis, melainkan juga pada interpretasi sosial dan kultural tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan. Sedangkan pengertian dari lesbian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengidentifikasikan lesbian sebagai wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya. Sedangkan menurut Heru Kasida Bratamaja, mengidentifikasikan sebagai sebadan sesama jenis kelamin atau cinta sesama jenis wanita. Homoseksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama. Kamus Bahasa Melayu Nusantara memberikan dua pengertian terhadap homoseksual. Pertama, orang yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang sejenis dengannya. Yang kedua, dalam keadaan tertarik terhadap orang yang jenis kelaminnya sama atau cenderung kepada perhubungan sejenis. Jenis-jenis homoseksual. Homoseksualitas digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, homoseksual tulen. Jenis ini memenuhi gambaran stereotipik populer tentang lelaki yang ke perempuan-perempuanan atau sebaliknya, perempuan yang ke laki-lakian. Yang kedua, homoseksual malu-malu. Merupakan kaum lelaki yang suka mendatangi kamar mandi umum yang terdorong oleh hasrat homoseksual namun tidak mampu dan tidak berani menjalin hubungan personal yang cukup intim dengan orang lain untuk mempraktekkan homoseksualitas. Yang ketiga, homoseksual tersembunyi. Kelompok ini biasanya berasal dari kelas menengah dan memiliki status sosial yang mereka rasa perlu dilindungi dengan cara menyembunyikan homoseksualitas mereka. Homoseksualitas mereka biasanya hanya diketahui oleh sahabat-sahabat karib, kekasih mereka, atau orang lain, tentunya yang jumlahnya sangat terbatas. Yang keempat, homoseksual situasional. Homoseksualitas jenis ini terjadi pada penderita hanya pada situasi yang mendesak, di mana kemungkinan tidak mendapat partner lain jenis, sehingga tidak lakunya timbul sebagai usaha menyalurkan dorongan seksualnya. Yang kelima, biseksual, merupakan orang-orang yang mempraktikkan baik homoseksualitas maupun heteroseksualitas sekaligus. Yang terakhir, homoseksual mapan. Sebagian besar kaum homoseksual menerima homoseksualitas mereka, memenuhi aneka peran kemasyarakatan secara bertanggung jawab dan mengikat diri dengan komunitas homoseksual setempat. Selanjutnya, penyimpangan seksual dalam pandangan hukum Islam. Kita ketahui bahwa penyimpangan seksual dalam pandangan hukum Islam seperti lesbian, gay, biseksual, homoseksual, dan transgender merupakan perbuatan yang keji atau tercela dalam pandangan Islam. Dalam hukum Islam, homoseks sesama pria disebut juga liwat yang akar katanya sama dengan akar kata lut. Perbuatan homoseks sesama pria itu disebut liwat karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lut alaihissalam. Dalam berbagai referensi, semua mengatakan bahwa homoseksual adalah kebiasaan seorang laki-laki melampiaskan nafsu seksualnya pada sejenis. Sedangkan lesbian merupakan kebalikannya, yaitu kebiasaan seorang perempuan melampiaskan nafsunya kepada sejenis pula. Pasangan homoseks dalam bentuk liwat termasuk dalam tindakan pidana berat atau dosa besar karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral maupun agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf
ayat 80 dan 81 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan id qala liqaumihi ata'tunal fakhishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun di dunia ini. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Ayat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan kaum Nabi Lut yang hanya melakukan hubungan seksual kepada sesama laki-laki, melepaskan syahwatnya hanya kepada sesama laki-laki dan tidak berminat kepada perempuan sebagaimana yang ditawarkan oleh Nabi Lut, tetapi mereka tetap melakukan perbuatan homoseksual. Dan akhirnya Allah memberikan hukuman kepada mereka dan memutarbalikkan negeri mereka, sehingga penduduk Sodom termasuk istri Nabi Lut yang termasuk kaum lesbi tertanam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu. Dampak penyimpangan seksual, homoseksual maupun lesbian. Dampak negatif bagi pelaku homoseksual maupun lesbian, terdapatnya penyakit HIV atau AIDS yang juga berdampak besar di masyarakat. Adapun dampak lain diantaranya penyakit sifilis, gonori, uretritis, herpes, atau hepatitis B seperti HIV. Selain dari dampak kesehatan, homoseksual juga berdampak pada kehidupan sosial, politik, ekonomi, sosiologi, psikologi, bahkan juga secara keagamaan. Misalnya, pertama, suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat pelaku homoseksual, maka akan timbul hilangnya keberkahan dan rasa aman karena tersebar kerusakan di masyarakat. Yang kedua, berdasarkan pesan Al-Quran bahwa suatu tindakan dosa akan mendatangkan musibah dan azab bagi pelakunya di suatu negeri. Yang ketiga, dikhawatirkan juga munculnya wabah penyakit akibat perilaku seks penyimpangan secara luas di masyarakat. Penyakit-penyakit tersebut bisa menular siapa saja, bahkan kepada seorang yang tidak tersangkut sama sekali dengan tindakan penyimpangan tersebut. Yang selanjutnya, tindakan homoseksual bisa merusak moral dan akhlak, memicu munculnya goncangan jiwa dan lemahnya sel-sel saraf karena pelaku homoseksual hanya mengedepankan pelampiasan terhadap hawa nafsunya saja. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.